Bab 749 Informasi soal iblis kosmik. Tapi, waktu itu planet Kricika mengalami hal yang tak terduga. Orang-orang planet Kricika banyak yang dihabisi. Bahkan planet induk Scorpio sampai musnah. Orang tuanya memakai semua kekuatan mereka untuk menteleportasikannya keluar galaksi. Dia pun bisa tetap hidup. Mereka memberitahunya untuk mencari tempat yang aman dan untuk tak pernah kembali. Waktu memikirkan hal itu, penguasa planet Kricika pun tak kuasa menahan tangis. "Kamu kenapa?" Devan keluarkan tisu yang dia bawa dari Antares dari cincin penyimpanannya dan memberikannya pada penguasa planet Kricika. Penguasa planet Kricika pun menghapus air matanya. Dengan ekspresi sedih, dia berkata, "Aku memikirkan planet asalku. Kalau kamu kangen planetmu, kembalilah," ucap Devan. "Tetapi, aku tak lagi bisa kembali." Penguasa planet Kricika kelihatan makin sedih. Sekarang, tak cuma penguasa planet Kricika, bahkan penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kalupus ikut kelihatan sedih. Akhirnya Devan teringat. Mereka semua kabur ke tempat ini. Kalau mereka bisa kembali. Mereka sudah lama kembali. "Apa kamu bisa beritahu aku apa yang terjadi?" Devan bertanya dengan penasaran. "Mereka jelas bukan orang biasa di semesta. Keluarga mereka setara dengan nebula M87. Kenapa mereka semua kabur?" "Karena iblis kosmik," penguasa planet Kalupus mengatakan dengan menahan emosinya. "Iblis kosmik." Sehabis dengar penguasa planet Kalupus, Devan kaget. Dia langsung mencengkam penguasa planet Kalupus. Dia mengatakan, "Kamu bilang apa?" Penguasa planet Kalupus kaget dengan yang dilakukan Devan. Dia mengatakan dengan bergetar, "Iblis kosmik memusnahkan rumahku. Kamu juga." Penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kricika ikut mengatakan hal itu. "Iblis kosmik." Devan pertama mendengarnya dari ayahnya. Ayahnya bilang, ibunya diasingkan oleh iblis kosmik. Devan pernah menanyakan pada kaisar pembunuh soal iblis kosmik. Tapi kaisar pembunuh bilang dia tak tahu. Seharusnya, orang sekuat itu, sekat kaisar pembunuh, pasti tahu. Tapi kaisar pembunuh mengatakan, dia sudah jadi hantu selama puluhan ribu tahun. Bisa jadi, dulu pada waktunya, iblis kosmik itu cuma makhluk kecil. Itu wajar saja. Devan yakin dengan cerita kaisar pembunuh. Inilah kedua kalinya dia dengar soal iblis kosmik. Penguasa planet Kalupus pun hampir kehabisan napas. Devan langsung melepaskan dia. "Nak, kamu tahu soal iblis kosmik?" Penguasa planet Jauza dan penguasa planet Kricika memandang Devan. Devan menganggukkan kepalanya. Ketiganya pun mulai menegang. Kemudian semuanya terdiam, tak ada yang bicara dan keadaan pun jadi sunyi. Beberapa saat kemudian, penguasa planet Jauza pun mulai bicara, "Tuan, aku mau tahu, apa kamu ada hubungan dengan iblis kosmik? Iblis kosmik menghancurkan planetku dan menghabisi planetku. Kalau kamu punya hubungan dengan iblis kosmik, aku minta maaf, aku tak bisa jadi pasanganmu." Keempat orang itu pun baru sadar. Mereka berempat sama-sama benci pada iblis kosmik. Devan menarik napas dalam dan mengatakan, "Aku sangat benci iblis kosmik karena dia menangkap ibuku." Sehabis dengar perkataan Devan, mereka berempat pun tak lagi merasa waspada. Tapi mereka sekarang kelihatan sedih. Sekarang,
Mereka ingat dengan pepatah dari Antares, dunia ini memang sempit. Mereka diam-diam ke Antares. Bahkan beberapa membuat legenda di Antares. Penguasa planet Kricika, penguasa planet Jauza, serta penguasa planet Kalupus, sebenarnya, ke-88 penguasa planet itu orang yang kabur melintasi galaksi. Mereka itu putri serta pangeran di planet asal mereka, tapi iblis kosmik memusnahkan planet asal dan keluarga mereka. Keluarga mereka sekuat tenaga menjauhkan mereka dari galaksi asal mereka. Saat ini, mereka sudah tinggal di galaksi Bimasena selama ribuan tahun. Namun mereka masih ingat hari saat planet mereka dimusnahkan. Tapi, mereka tak pernah berpikir untuk balas denda. Sebab, iblis kosmik tak bisa dikalahkan. Tujuan mereka cuma satu, bertahan hidup, mempertahankan percikan terakhir dari bangsa mereka. Apa kamu bisa beritahu lebih lanjut soal iblis kosmik? Tanya Devan. Sejak dia tahu kalau ibunya ditangkap iblis kosmik, dia benar-benar mau menemukan ibunya. Tapi sayang, dia tak punya informasi apapun. Dia bahkan tak tahu apapun soal iblis kosmik. Sampai sekarang, dia cuma tahu kalau ayahnya orang yang sangat kuat. Tapi butuh waktu puluhan tahun, dan dia masih belum menemukan ibunya. Iblis kosmik jelas susah dihadapi. Tapi sesusah apapun iblis kosmik dihadapi, Devan tak akan menyerah. Walau dia tak tahu apapun soal iblis kosmik, dia tak mengira kalau saat mengumpulkan emas hijau kaisar, dia malah dapat informasi soal iblis kosmik. Bisa dibilang, ini sungguh kejutan yang tak terduga. Sejujurnya, aku tak tahu banyak soal iblis kosmik. Aku cuma tahu mereka itu sangat kejam, dan benar-benar kuat. Mereka mengambil sumber daya di semesta dan punya pasukan terkuat. Kalau mereka suka planet itu, maka planet itu akan hancur, ucap planet Kricika dengan nada sedih. Pasukan terkuat dari Kaisar Pembunuh. Itu pasti makhluk tingkat kosmik puncak. Master kosmik puncak. Ada di puncak semesta. Paling tidak, pasti di atas tingkat dewa kosmik. Bagaimana cara mencari iblis kosmik itu? Tanya Devan. Iblis kosmik tak bisa dicari, rombongan iblis kosmik itu tak punya area bintang yang tetap. Mereka bawa area bintangnya sendiri, berkeliling di semesta mencari planet yang mereka suka dan langsung menjarah dan menghancurkannya. Kaisar Pembunuh pun akhirnya muncul. Devan kaget. Guru, kamu bilang kamu tak tahu iblis kosmik, kan? Bocah tengik, aku tak memberitahu kamu supaya kamu tak sembrono. Iblis kosmik itu bukan manusia, tapi ras lain. Mereka terkenal suka menjarah sumber daya. Mereka tak kalah kuat dengan orang yang menghabisiku. Ayahmu saja tak bisa mengalahkan mereka. Kalau kamu bertemu dengan mereka, belum tentu kamu bisa menang. Kaisar Pembunuh menghembuskan napasnya. Guru, beritahu aku cara cari iblis kosmik. Devan mengepalkan tangan. Bocah tengik, aku tahu kamu akan jadi begini kalau tahu soal iblis kosmik. Walau kamu kuat, kamu tak cukup berlatih. Tapi kamu itu sangat kuat, tak berlebihan kalau menyebutmu putra kosmik. Tapi dalam 3 tahun, putra kosmik pun tak mungkin jadi seorang yang bisa menandingi iblis kosmik. Bersambung. Bab 750 munculnya iblis kosmik. Tetapi, kamu pikir aku akan membiarkan musuhku pergi setelah tahu mereka di mana? Devan mengatakannya sambil menahan emosinya. Dia tahu kalau Kaisar Pembunuh itu benar, dan itu demi melindunginya. Namun dia merasa tak bisa apa-apa. Bocah tengik,
pria sejati itu pasti akan membalas dendamnya. 10 tahun pun masih belum terlambat. Kamu masih harus menempas kekuatanmu. Aku yakin kamu tahu kalau buru-buru itu hasilnya tak akan bagus. Kamu sudah melakukan yang kamu bisa dengan bakso, jangan terlalu keras pada dirimu. Kaisar pembunuh menepuk kepala Devan dengan lembut, tatapannya penuh dengan rasa sayang dan pujian. Dalam 3 tahun dia sudah bisa mencapai Master Kosmik. Dengan mudahnya Devan mencapai tingkat seperti saat ini, dia memang sangat hebat. Tapi Devan masih agak tidak rela. Tak mudah mencari iblis. Aku sudah bilang rombongan iblis kosmik itu cuma akan terus bergerak ke seluruh semesta dan mencari planet baru. Kalau mereka bertemu dengan yang lebih lemah dari mereka, mereka pasti akan menyerang dan menjarahnya planetnya. Kalau mereka ketemu dengan yang lebih kuat dari mereka, mereka akan kabur. Karena itulah mereka susah dihadapi. Makhluk dengan kekuatan terhebat pun kesusahan melawan mereka. Lanjut Kaisar pembunuh, ibumu ditangkap dan tidak dibunuh. Kamu harus bertahan dan jadi lebih kuat supaya bisa menyelamatkan ibumu. Guru, kamu benar, aku terlalu gegabah. Devan pun mulai tenang. Sekarang, hal yang paling penting itu mendapat emas hijau Kaisar dari ke-12 penguasa planet dulu. Kalau Kaisar pembunuh bisa bangkit lagi. Kalaupun kekuatan Kaisar pembunuh belum mencapai puncak, pasti akan sangat membantu. Kalau guru dan murid itu bersatu, iblis kosmik sekalipun pasti akan hancur. Kelihatannya musuh kita sama. Ucap penguasa planet Kricika dengan suara lirih. Baik, aku mau jadi pasanganmu. Tapi kamu harus berjanji, kalau nanti kamu cukup kuat untuk menghadapi iblis Kosim, jangan lepaskan mereka. Penguasa planet Kricika memandang Devan dengan matanya yang indah. Baiklah, aku berjanji, ucap Devan dengan yakin. Sehabis dapat jawaban dari Devan, penguasa planet Kricika langsung mengeluarkan emas hijau Kaisar. Terima kasih. Devan langsung menerimanya. Ayo ke tempat selanjutnya. Karena sudah dapat emas hijau Kaisar, Devan pun sudah mau ke tempat selanjutnya. Waktu Devan berbalik, penguasa planet Kricika menggenggam tangan Devan. Kenapa? Devan berbalik dan menanyakan padanya. Penguasa planet Kricika menundukkan kepalanya, dia pun bicara dengan agak malu, aku mau lanjutkan taruhan tadi. Mau melanjutkan taruhan tadi. Perkataan dari penguasa planet Kricika membuat Devan seketika menegang. Waktu lihat betapa cantiknya penguasa planet Kricika, Devan agak gugup. Semangat kirin dalam tubuhnya terangsang. Tak ada pria yang tak suka pria. Tak ada pria yang tak suka wanita cantik. Penguasa planet Kricika jelas cantik sekali. Penguasa planet Kricika itu penguasa planet uang sembrono dan ceroboh, tapi dia masih bisa mempertahankan keperawanannya. Dia benar-benar menawan, tapi masih sangat murni. Dia penuh dengan kontradiksi. Mana mungkin tak membuat Devan terpengaruh. Devan menelan ludah lalu langsung memeluk penguasa planet Kricika. Tubuhnya seketika penuh dengan sisik merah. Seketika, orang-orang sadar hal besar akan terjadi, mereka pun membelalakan mata. Mereka pun merasa seakan badan mereka melayang. Tapi para master kosmik bisa menyeimbangkan badan mereka dengan mudah. Hal besar itu ternyata planet yang turun pada orang-orang. Mereka merasa bola besar itu mendekati mereka. Semakin lama, bola besar itu makin terlihat jelas. Dan akhirnya sampai menutup langit. Tak ada yang tahu jelasnya. Tapi planet ini jelas lebih besar dari planet mereka.
Hahaha, lumayan, ternyata ada planet yang terbuat dari kristal roh dan batu spirit di sini. Kalau dijarah pasti bisa mengisi bahan bakar untuk waktu yang lama. Di planet besar itu, kelihatan sesosok bertubuh seperti manusia dengan wajah yang benar-benar jelek. Mosenter di belakangnya yang punya depalan tentakel pun kedengaran penuh semangat. Tapi Kapten, tempat ini dekat sekali dengan tempat lahirnya semesta. Kalau kita menjarah planet ini, bisa jadi membuat masalah. Pengawalnya mengerutkan dahi. Bahan bakar kita habis, kalau tidak menambahkan lagi, kita akan terombang-ambing di angkasa. Kalau musuh kita tahu, tamat kita. Kapten itu teriak, lagi pula, apa kamu tak sadar? Planet ini disembunyikan dengan kekuatan aturan kosmik. Kalau kita tak mendekat, kita tak akan bisa menemukannya. Kita bisa menjarahnya dengan tenang dan tak akan ada yang tahu, lalu langsung pergi dari tempat terkutuk ini. Baik, kalau gitu. Pengawal itu menganggukkan kepalanya dan tak lagi membantah. Dengar, buka alat pelahapnya. Kapten itu memberikan perintah. Lalu, orang-orang di planet itu pun sadar. Bola besar itu punya 8 tentakel yang direntangkan dan mulai menyerang ke planet mereka. Tiap tentakel, tebalnya sampai ratusan kilometer, dengan panjang sampai ribuan kilometer. Apa ini? Putri Kagita dan Eluana pun ketakutan. Baru ini mereka melihat yang seperti ini. Nak, kamu beruntung, ucap Kaisar Pembunuh sambil menyipitkan matanya. Guru, kamu tahu itu apa? Devan melihat ke arah Kaisar Pembunuh. Itu kapal ruang angkasa iblis kosmik. Kelihatannya mereka tersesat. Kaisar Pembunuh mengatakan sambil menatap planet besar itu. Devan merasa agak takut waktu mendengarnya. Waktu di Antares. Orang-orang Antares membuat kapal ruang angkasa dengan berbagai cara. Tapi sayang, semuanya gagal. Dengan teknologi Antares, mereka tak bisa membuat kapal ruang angkasa yang bisa menahan perjalanan ruang angkasa. Mereka cuma bisa membuat beberapa pendeteksi kecil. Tingkat peradaban Antares juga cuma 0,7. Bahkan belum sampai tingkat 1. Di hadapannya sekarang pesawat luar angkasa yang lebih besar dari sebuah planet pun muncul. Jelas saja dia kaget. Apalagi, itu kapal ruang angkasa iblis kosmik. Dia kebingungan cari iblis kosmik di mana. Ternyata, iblis kosmik muncul di hadapannya. Dia sangat beruntung. Dan sekarang, penguasa planet Kalupus, penguasa planet Kricika, serta penguasa planet Jauza terjatuh ke tanah karena ketakutan. Waktu lihat kapal ruang angkasa besar di langit, mereka mengerti. Sebab, inilah yang memusnahkan planet asal mereka. Ayo kabur sebelum mereka sadar kita di sini, ucap penguasa planet Kalupus dengan wajah yang sudah pucat. Mereka jelas tahu yang bisa iblis kosmik lakukan. Walau Devan benar-benar kuat dan murid tabu kosmik, tapi dia menurutnya, Devan tak akan bisa melawan iblis kosmik sekarang. Lagi pula, Devan baru berlatih 3 tahun. Dan iblis kosmik itu rombongan makhluk yang sudah ada sejak jutaan tahun. Sudah banyak master kosmik puncak yang mau menghancurkan mereka. Tak ada yang berhasil. Bersambung. Bab 750. Munculnya iblis kosmik. Tetapi, kamu pikir aku akan membiarkan musuhku pergi setelah tahu mereka di mana? Devan mengatakannya sambil menahan emosinya. Dia tahu kalau Kaisar Pembunuh itu benar, dan itu demi melindunginya. Namun dia merasa tak suka merasa tak bisa apa-apa.
Bocah tengik, pria sejati itu pasti akan membalas dendamnya. 10 tahun pun masih belum terlambat. Kamu masih harus menempas kekuatanmu. Aku yakin kamu tahu kalau buru-buru itu hasilnya tak akan bagus. Kamu sudah melakukan yang kamu bisa dengan bakso, jangan terlalu keras pada dirimu. Kaisar pembunuh menepuk kepala Devan dengan lembut, tatapannya penuh dengan rasa sayang dan pujian. Dalam 3 tahun dia sudah bisa mencapai Master Kosmik. Dengan mudahnya Devan mencapai tingkat seperti saat ini, dia memang sangat hebat. Tapi Devan masih agak tidak rela. Tak mudah mencari iblis. Aku sudah bilang rombongan iblis kosmik itu cuma akan terus bergerak ke seluruh semesta dan mencari planet baru. Kalau mereka bertemu dengan yang lebih lemah dari mereka, mereka pasti akan menyerang dan menjarahnya planetnya. Kalau mereka ketemu dengan yang lebih kuat dari mereka, mereka akan kabur. Karena itulah mereka susah dihadapi. Makhluk dengan kekuatan terhebat pun kesusahan melawan mereka. Lanjut Kaisar pembunuh, ibumu ditangkap dan tidak dibunuh. Kamu harus bertahan dan jadi lebih kuat supaya bisa menyelamatkan ibumu. Guru, kamu benar, aku terlalu gegabah. Devan pun mulai tenang. Sekarang, hal yang paling penting itu mendapat emas hijau Kaisar dari ke-12 penguasa planet dulu. Kalau Kaisar pembunuh bisa bangkit lagi. Kalaupun kekuatan Kaisar pembunuh belum mencapai puncak, pasti akan sangat membantu. Kalau guru dan murid itu bersatu, iblis kosmik sekalipun pasti akan hancur. Kelihatannya musuh kita sama, ucap penguasa planet Kricika dengan suara lirih. Baik, aku mau jadi pasanganmu. Tapi kamu harus berjanji, kalau nanti kamu cukup kuat untuk menghadapi iblis Kosim, jangan lepaskan mereka. Penguasa planet Kricika memandang Devan dengan matanya yang indah. Baiklah, aku berjanji, ucap Devan dengan yakin. Sehabis dapat jawaban dari Devan, penguasa planet Kricika langsung mengeluarkan emas hijau Kaisar. Terima kasih. Devan langsung menerimanya. Ayo ke tempat selanjutnya. Karena sudah dapat emas hijau Kaisar, Devan pun sudah mau ke tempat selanjutnya. Waktu Devan berbalik, penguasa planet Kricika menggenggam tangan Devan. Kenapa? Devan berbalik dan menanyakan padanya. Penguasa planet Kricika menundukkan kepalanya, dia pun bicara dengan agak malu, aku mau lanjutkan taruhan tadi. Mau melanjutkan taruhan tadi. Perkataan dari penguasa planet Kricika membuat Devan seketika menegang. Waktu lihat betapa cantiknya penguasa planet Kricika, Devan agak gugup. Semangat Kirin dalam tubuhnya terangsang. Tak ada pria yang tak suka pria. Tak ada pria yang tak suka wanita cantik. Penguasa planet Kricika jelas cantik sekali. Penguasa planet Kricika itu penguasa planet uang sembrono dan ceroboh, tapi dia masih bisa mempertahankan keperawanannya. Dia benar-benar menawan, tapi masih sangat murni. Dia penuh dengan kontradiksi. Mana mungkin tak membuat Devan terpengaruh. Devan menelan ludah lalu langsung memeluk penguasa planet Kricika. Tubuhnya seketika penuh dengan sisik merah. Seketika, orang-orang sadar hal besar akan terjadi, mereka pun membelalakkan mata. Mereka pun merasa seakan badan mereka melayang. Tapi para master kosmik bisa menyeimbangkan badan mereka dengan mudah. Hal besar itu ternyata planet yang turun pada orang-orang. Mereka merasa bola besar itu mendekati mereka. Semakin lama, bola besar itu makin terlihat jelas. Dan akhirnya sampai menutup langit. Tak ada yang tahu jelasnya.
Tapi planet ini jelas lebih besar dari planet mereka. Hahaha, lumayan, ternyata ada planet yang terbuat dari kristal roh dan batu spirit di sini. Kalau dijarah pasti bisa mengisi bahan bakar untuk waktu yang lama. Di planet besar itu, kelihatan sesosok bertubuh seperti manusia dengan wajah yang benar-benar jelek. Mosenter di belakangnya yang punya depalan tentakel pun kedengaran penuh semangat. Tapi Kapten, tempat ini dekat sekali dengan tempat lahirnya semesta. Kalau kita menjarah planet ini, bisa jadi membuat masalah. Pengawalnya mengerutkan dahi. Bahan bakar kita habis, kalau tidak menambahkan lagi, kita akan terombang-ambing di angkasa. Kalau musuh kita tahu, tamat kita. Kapten itu teriak, lagi pula, apa kamu tak sadar? Planet ini disembunyikan dengan kekuatan aturan kosmik, kalau kita tak mendekat, kita tak akan bisa menemukannya. Kita bisa menjarahnya dengan tenang dan tak akan ada yang tahu, lalu langsung pergi dari tempat terkutuk ini. Baik, kalau gitu. Pengawal itu menganggukkan kepalanya dan tak lagi membantah. Dengar, buka alat pelahapnya. Kapten itu memberikan perintah. Lalu, orang-orang di planet itu pun sadar. Bola besar itu punya 8 tentakel yang direntangkan. Dan mulai menyerang ke planet mereka. Tiap tentakel, tebalnya sampai ratusan kilometer, dengan panjang sampai ribuan kilometer. Apa ini? Putri Kagita dan Eluana pun ketakutan. Baru ini mereka melihat yang seperti ini. Nak, kamu beruntung, ucap Kaisar Pembunuh sambil menyipitkan matanya. Guru, kamu tahu itu apa? Devan melihat ke arah Kaisar Pembunuh. Itu kapal ruang angkasa iblis kosmik. Kelihatannya mereka tersesat. Kaisar Pembunuh mengatakan sambil menatap planet besar itu. Devan merasa agak takut waktu mendengarnya. Waktu di Antares. Orang-orang Antares membuat kapal ruang angkasa dengan berbagai cara. Tapi sayang, semuanya gagal. Dengan teknologi Antares, mereka tak bisa membuat kapal ruang angkasa yang bisa menahan perjalanan ruang angkasa. Mereka cuma bisa membuat beberapa pendeteksi kecil. Tingkat peradaban Antares juga cuma 0,7. Bahkan belum sampai tingkat 1. Di hadapannya sekarang pesawat luar angkasa yang lebih besar dari sebuah planet pun muncul. Jelas saja dia kaget. Apalagi, itu kapal ruang angkasa iblis kosmik. Dia kebingungan cari iblis kosmik di mana. Ternyata, iblis kosmik muncul di hadapannya. Dia sangat beruntung. Dan sekarang, penguasa planet Kalupus, penguasa planet Kricika, serta penguasa planet Jauza terjatuh ke tanah karena ketakutan. Waktu lihat kapal ruang angkasa besar di langit, mereka mengerti. Sebab, inilah yang memusnahkan planet asal mereka. Ayo kabur sebelum mereka sadar kita di sini. Ucap penguasa planet Kalupus dengan wajah yang sudah pucat. Mereka jelas tahu yang bisa iblis kosmik lakukan. Walau Devan benar-benar kuat, dan murid tabu kosmik. Tapi dia menurutnya, Devan tak akan bisa melawan iblis kosmik sekarang. Lagi pula, Devan baru berlatih 3 tahun. Dan iblis kosmik itu rombongan makhluk yang sudah ada sejak jutaan tahun. Sudah banyak master kosmik puncak yang mau menghancurkan mereka. Tak ada yang berhasil. Bersambung.